Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KI Channel yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel KI Channel, tempatnya berbagi cerita Islami. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Jadi siapkan catatanmu dan mari simak bareng-bareng sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul sewaktu berusia 28 tahun. Dan beliau termasuk Nabi pertama kali yang menerima wahyu secara langsung dari Malaikat Jibril sebanyak 30 syahifah yang berisi petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun demikian ia menjadi Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam AS. Nabi Idris AS memimpin umat yang masih termasuk keturunan Qabil. Umat ini pada waktu itu banyak yang rusak akhlaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Idris AS sebagai Nabi dan Rasulnya. Allah pun memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Setiap hari malaikat Israel dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu hari, Nabi Idris mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh, kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya, kata Israel. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan, iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Nabi Idris menjelaskan alasannya. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan, telah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan, tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas Nabi Idris meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian Israel membawa Nabi Idris ke surga. Assalamualaikum, kata Israel kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah, siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan. Dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan sangat indah di depannya. Subhanallah, 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 ucap Nabi Idris berulang-ulang. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air sungai surga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Silahkan minum, inilah minuman untuk penghuni surga, jawab Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, 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 Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185, sedang saya telah merasakan mati. Dan Allah berfirman, dan tidak seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi mereka itu. Quran Surat Maryam 71. Dan sungguh saya telah memasuki neraka jahanam, dan Allah juga berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya, surga. Quran Surat Al-Hijr 48. Lantas siapa yang akan mengeluarkanmu? Lalu Allah berfirman kepada malaikat, tinggalkan Nabi Idris di surga, sungguh aku telah menetapkannya, bahwa ia termasuk ahli surga.